Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat malam. Kita kembali berjumpa dalam online Bible Study. Nah, ini lanjutan dari sesi yang lalu. Matius pasal 5. Masih belum selesai kan? Kita selesaikan malam ini. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kembali kami mau meneruskan pelajaran kami. Biarlah setiap kali kami mengikuti online Bible Study, kami diberkati. Semakin mengerti, semakin lengkap, semakin dewasa. Terima kasih Engkau berkati program ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini adalah sesi kelima, Kitab Matius. Karakter warga surga. Lanjutkan. Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, pembacaan Alkitab kita akan kita lanjutkan, yaitu Matius pasal 5, dari ayat 13 sampai 48. Sesi yang lalu kan ayat 1 sampai 12 tentang khotbah di bukit, yaitu berbahagialah. Nah, malam ini tema besarnya adalah hidup sebagai warga kerajaan surga. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Yang pertama, saudara. Di Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Coba kita baca dulu ya. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan ya, saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Gitu, saudara. Ya. Jadi tema yang pertama, subtemanya itu ayat 13 sampai 16. Itu garam dan terang dunia. Jadi Yesus mendefinisikan para murid-muridnya sebagai garam dunia dan terang dunia, saudara. Kenapa dipakai perumpamaan garam? Yang pertama, garam itu memberi rasa nikmat. Yang kedua, mengawetkan, membawa pengaruh. Jadi kalau garam itu sudah tidak asin lagi, apa gunanya? Selain dibuang dan diinjak orang, kan gitu. Ya, sama dengan kalau murid Tuhan Yesus sudah tidak membawa dampak, apa gunanya disebut murid Tuhan Yesus? Dibuang oleh Tuhan. Apalagi kalau jadi murid Tuhan Yesus, tapi jadi batu sandungan, malah jelek-jelekin nama Tuhan. Buang itu, ya. Itu yang pertama garam. Yang kedua, terang. Kamu adalah terang dunia. Diibaratkan Yerusalem, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yerusalem itu adanya di atas, saudara. Jadi kalau kita menuju Yerusalem, itu dari bawah, lihat ke atas. Terang, ada lampu-lampu cahaya kota. Jadi namanya terang tidak mungkin disembunyikan. Memang fungsinya untuk menerangi. Ya, ditempatkan di tempat yang tinggi agar menyinari sebanyak mungkin area. Gitu ya. Jadi tidak mungkin orang menyalakan pelita lalu ditaruh di bawah gantang. Untuk apa? Taruh di atas. Di atas kaki dian. Kaki dian itu menorah itu, saudara, di atasnya. Supaya apa? Supaya menerangi ruangan. Menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita harus jadi terang dunia. Kenapa?
supaya orang melihat bahwa perbuatan kita itu terang, sehingga orang memuliakan Bapa kita yang di surga. Jadi bukan perbuatan baik disembunyikan, bukan. Justru supaya semua orang melihat. Tetapi bukan supaya kita pamer, atau supaya kita dikenal orang. Ini loh buat baik, bukan itu. Memang perbuatan baik harus disampaikan, sehingga semua orang memuliakan Tuhan. Nah, banyak orang ketika buat baik, difoto-foto, dipuja-puja. Nah, ini tidak sesuai dengan firman ini. Justru buat baik dilihat ya biarin aja, nggak usah minta dipuji, nggak usah minta difoto dan sebagainya. Gitu. Supaya orang melihat ini dia terang dunia. Pasti muridnya Tuhan Yesus. Gitu ya. Coba kita perhatikan hidup kita masing-masing. Apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang sekitar kita? Ataukah hidup kita ini membawa bencana malah? Membawa perselisihan, membawa perpecahan. Ngomong aja kasar, ya. Dendam sama sesamanya. Jelek banget mukanya dilihat. Waduh, tidak jadi berkat. Kita harus senyum meskipun kita lagi punya masalah. Ya, kalau nggak jadi berkat. Nggak jadi terang, malah gelap dunia itu orang itu. Jangan bawa kegelapan. Apakah orang bisa melihat ada terang Kristus dalam diri kita? Nah, itu penting. Ya, itu ajaran yang pertama. Murid-murid Tuhan Yesus adalah garam dan terang dunia. Kalau orang tidak jadi garam dan terang dunia, dia bukan murid Tuhan Yesus. Ini yang berkata Tuhan Yesus sendiri. Jadi itu ayat sampai 16 ya. Berikutnya ayat 17, saudara. Kita lanjutkan. Ya. Ayat 17 ini sampai 20. Yesus menggenapi hukum Taurat. Nah, ini penting sekali nih. Banyak orang tidak mengerti hal ini. Ya. Coba kita baca. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, karena hukum Taurat yang berikan Tuhan juga. Kan begitu? Nah, atau kitab para nabi. Tuhan datang bukan untuk meniadakan kitab perjanjian lama, bukan. Ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi kitab perjanjian lama. Apa ini maksudnya? Seluruh perjanjian lama itu sedang menanti-nantikan Sang Mesias. Itu intinya sebenarnya. Makanya kitab perjanjian lama disebut bayangan dari kitab perjanjian baru. Sedangkan wujudnya adalah Kristus. Kan begitu. Taurat adalah bayangan. Makanya perjanjian lama atau Taurat tidak bisa membawa manusia kepada kesempurnaan. Makanya yang lama ini diperbaharui, ada yang baru. Begitu ya, kalau mau baca lengkap dan jujur. Banyak orang tidak baca Alkitab, tapi ngeyel. Ya, begitu biasa itu. Ya, melainkan untuk menggenapinya. Apa arti kata menggenapi? Banyak orang juga tidak mengerti. Menggenapi itu artinya sesuai dengan yang dinubuatkan, dilakukan, dibuat nyata, dibuat menjadi fakta, tergenapi. Nah, setelah digenapi, tidak akan ada penggenapan lain lagi karena sudah digenapi. Artinya masa berlakunya sudah selesai. Nah, terjemahan aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu kurang tepat, saudara. Yang benar adalah aku datang bukan untuk merusak hukum Taurat. Pasti bukan, tapi untuk menggenapi. Menggenapi itu sesuai nubuatan yang di perjanjian lama, ini loh, sudah selesai nubuatannya. Setelah digenapi, tidak berlaku lagi. Gitu. Ya, arti penggenapan itu begitu. Kata menggenapi itu dalam segala situasi sama artinya. Misalnya, ada nubuatan perjanjian lama, lalu digenapi. Apa akan digenapi lagi kemudian? Ya enggak, sudah selesai. Sudah terpenuhi. Itu artinya ya. Jadi sebentar, saya teruskan dulu. Bentar ya, saya pakai warna merah deh. Ya, menggenapi. Jadi makanya hukum Taurat setelah digenapi tidak berlaku lagi. Coba dibaca Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan seluruh hukum Taurat dengan segala ketentuan dan peraturannya. Batal, saudara. Makanya
Di Galatia 3 ayat 19 dikatakan, coba kita baca, Galatia pasal 3 ayat 19. Banyak orang itu nggak baca lengkap, tapi berani mendebat aneh. Ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Kalau gitu ngapain dikasih hukum Taurat? Nah, ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Sampai kapan? Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Jadi hukum Taurat ini ditambahkan, diberikan, sampai kapan? Sampai keturunan yang dimaksud oleh janji itu datang. Setelah itu nggak berlaku lagi. Jadi hukum Taurat itu sementara. Itu sebabnya dalam satu terjemahan bahasa Inggris, King James misalnya, ya, itu the end of the law. Berakhirnya hukum Taurat itu kematian Tuhan Yesus. Ya, oke. Itulah sebabnya jika seseorang masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, padahal Kristus sudah mati baginya, maka ia lepas dari Kristus. Galatia 5 ayat 4. Dibaca itu. Jangan nggak baca tapi merasa ngerti. Ya, ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Orang Kristen tidak boleh hidup menurut hukum Taurat lagi. Itulah sebabnya di semua ayat Alkitab Perjanjian Lama dikatakan, bukan orang yang melakukan Taurat yang selamat. Ya, saya harap ini bisa menyelesaikan polemik yang terjadi. Kalau gitu batal boleh membunuh dong, Pak. Boleh ini, boleh itu. Ya, itu pikiran kotor namanya. Taurat dibatalkan diganti hukum kasih karunia yang jauh lebih berat. Kita dituntut sempurna. Makanya yang berlaku selamanya adalah hukum kasih. 10 firman Tuhan itu hukum kasih. Nggak mungkin batal kalau itu. Yang lain-lain batal, tipe persembahan, hari raya, ritual, seremonial, hukum yudisial, mata ganti mata, gigi ganti gigi, semuanya batal. Hukum korban bakaran, semua buat batal. Tapi kasih Tuhan Allahmu nggak pernah batal. Kasih sesama nggak pernah batal. Bahkan disempurnakan. Kalau 10 firman kan, kuduskan hari Sabat kan? Kalau sekarang, kuduskanlah hidupmu setiap hari. Bukan cuma hari Sabat. Perhatikan itu baik-baik. Ya. Kalau masih ada yang nggak ngerti atau nggak mau ngerti, saya nggak ngerti lagi. Ya. Oke, jadi hukum Taurat bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu berbicara tentang kebenaran Allah bahwa akan datang Sang Mesias itu. Sementara diberikan hukum-hukum yang berlaku sementara. Ya. Yesus menunjukkan bahwa ketaatan sejati bukan lahiriah saja, tapi jauh ke dalam hati. Itu yang penting. Jadi aplikasinya gini. Apakah kita mempelajari dan menghormati firman Tuhan? Kalau iya, katakan amin bahwa hukum Taurat sudah dibatalkan. Hukum kasih yang berlaku selamanya. Kalau enggak, berarti saudara enggak menghormati firman Tuhan. Malah kembali ke perjanjian lama. Banyak orang aneh di dunia ini. Apakah kita hidup dengan kebenaran yang lebih dalam dari sekedar formalitas agama? Kalau cuma formalitas agama itu hukum Taurat. Ya, karena Taurat sudah digenapi dan dibatalkan, maka kita harus hidup di bawah hukum kasih karunia. Sebab bukan orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Galatia 2 ayat 16 dan Galatia 3 ayat 11. Nanti diperiksa apakah yang saya sampaikan ini sesuai firman atau tidak. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, semua diperbaiki, disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Ayat 21 sampai 26. Itu tentang pembunuhan di dalam hati. Coba kita baca ya. Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26. Sebentar ya. Ya, ayat 21 sampai 26. Matius pasal 5. Ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Nah, ini bicara soal 10 firman Tuhan, 10 hukum. Ya. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Kan begitu kan firmannya? Ayat 22.
Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Marah aja harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bayangkan, kalau dulu cuma ngatain kafir, nggak apa-apa menurut hukum Taurat. Tapi menurut Tuhan Yesus, siapa yang berkata kafir, ia harus di- dihadapkan ke mahkamah agama. Ya, nggak nggak boleh ada kebencian. Hari ini banyak orang Kristen masih banyak kebencian. Sudah khotbah masih benci seseorang. Ya, aneh dunia ini. Sudah diajarin firman yang benar, masih tidak taat. Nggak tahu maunya apa manusia ini. Ya, jangan cuma rajin doang, tidak melakukannya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Eh, tadi sampai ayat berapa tadi? Oh, tadi ayat 22 ya. Sekarang ayat 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, masih ada ganjelan gitu, mau berdoa tapi mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tapi masih ada ganjelan di hati, ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jangan pernah ada di antara kita yang menghadap Tuhan, tapi hatinya masih kesal sama saudaranya sendiri, sama sesamanya sendiri. Ajaran Tuhan Yesus ini memang susah kalau mau ikut Tuhan. Siapa bilang gampang? Ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ya, jadi terus terang ada banyak orang sudah jadi Kristen, sudah khotbah bahkan, tapi masih benci sama saudaranya. Ini tidak ada ampun, saudara, kalau tidak bertobat. Percuma berdoa, mempersembahkan apapun, percuma di hadapan Tuhan. Ini ayatnya. Berdamai dulu, baru menghadap lagi. Ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Jadi orang tidak akan diampuni sampai ia benar-benar mau mengampuni. Ini jarang dikhotbahkan hari ini, padahal firman Tuhan begitu tegas, jelas. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi pokoknya itu Yesus memperluas larangan jangan membunuh menjadi larangan jangan marah, apalagi jangan benci. Kan gitu kan? Sebab kemarahan, kebencian, penghinaan itu dianggap setara dengan pembunuhan di mata Tuhan. Sama dengan pembunuhan. Jadi pendamaian lebih penting daripada persembahan. Percuma orang kasih persepuluhan, per 20-an sekalipun percuma. Seluruh badannya dibakar untuk Tuhan pun sebagai korban bakaran percuma. Kalau masih marah, kalau masih benci, kalau tidak jujur, sebab itu dianggap pembunuhan di mata Tuhan. Makanya kita bersihkan, saudara, hati kita. Kemarin ya sudahlah yang lalu. Dulu mungkin tidak mengerti. Sekarang sudah dengar OBS, sudah mengerti, dihidupi, ya. Kalau nggak mau juga engkau mengeraskan hatimu, binasa kau nanti. Kata firman ini bukan kata saya. Jadi aplikasinya tanya pada diri sendiri, apakah masih menyimpan kebencian sekarang ini? Apakah ada orang yang perlu kita ampuni, kita maafin? Ayo maafkan, ya. Saudara lihat ini, orang di samping ini. Wajahnya jelek banget kan? Wajah anak Allah itu senyum, ya. Jangan kayak setan begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Jadi yang berikutnya ayat 27 sampai 30. Ini tentang perzinahan, saudara. Ini perlu kita baca ini. 27 sampai 30.
Saya bacakan ya. Kamu telah mendengar firman. Ini artinya apa? Ada di Alkitab, di Perjanjian Lama. Jangan berzina. Ini termasuk 10 hukum itu kan? 10 firman Tuhan. Salah satunya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, dulu, zamannya Taurat, kalau orang berzina secara fisik, berhubungan seks, baru dianggap berzina. Hari ini, kalau orang memandang perempuan dan mengingininya, mengingini ini terjemahan yang halus sekali. Sebenarnya yang terjadi adalah, kalau kamu pandang lawan jenismu, dan kamu tergerak syahwatmu, birahimu naik, kamu sudah berzina dengan dia dalam hatimu. Nah, lebih sempurna, ya, sehingga orang nggak berani melihat dengan nafsu aja nggak berani, supaya tidak jatuh ke dalam perzinahan. Jadi melihat dengan nafsu aja sudah dianggap berzina oleh Tuhan. Bayangkan ini. Sehingga di ayat 29-nya dikatakan begini, tapi ini gaya bahasa hiperbola ya, jangan dilakukan secara harafiah. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan kau, cungkillah dan buanglah itu. Jangan dilakukan secara fisik. Ini gaya bahasa. Lebih baik kehilangan mata. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jelas ya, ini gaya bahasa hiperbola. Ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan kau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jadi begitu, saudara. Ini hiperbola ini untuk menekankan, nggak apa-apa misalnya tubuh kita cacat asal masuk neraka. Ya, nggak perlu begitu ya. Makanya jangan berzina dengan matamu. Nah, itu maksudnya. Apalagi secara fisik beneran berzina. Dengan mata aja nggak boleh. Membunuh dengan hati, membenci nggak boleh, saudara. Apapun yang orang lain lakukan terhadap kita, kita tidak punya hak untuk menghakimi. Berapa kali ini harus diulang? Nyatanya orang kalau disakiti, dendam. Aduh, bakal masuk neraka emang. Orang-orang yang nggak mau bertobat itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi, bukan hanya tindakan zina secara fisik yang dikatakan zina oleh Tuhan Yesus. Memandang dengan nafsu saja sudah dianggap berzina. Jadi Tuhan Yesus menuntut kekudusan hati. Ya, tindakan drastis dianjurkan untuk menjaga kekudusan ini hanya hiperbola ya. Tidak boleh dilakukan secara fisik. Jadi kita harus mengingat bagaimana kita bisa menjaga kekudusan mata dan hati kita. Jangan sampai matanya berzina, hatinya membunuh. Itu yang dimaksud ayat tadi. Apa langkah konkret yang bisa kita ambil untuk melindungi diri dari pencobaan? Matikan manusia lama kita. Jangan punya ego. Jangan punya milik pribadi. Ini pribadiku ini. Siapa yang menyinggung aku? Ku sikat ya. Wah, itu dia. Belum mati manusia lamanya. Bahkan ia masih sama seperti orang dunia. Nggak ada beda. Percuma. Ke gereja itu percuma kalau seperti itu. Dibaptis 10 kali juga percuma kalau tidak ikuti firman Tuhan. Makanya ada dua tipe manusia itu. Kristen ada dua tipe. Satu yang benar-benar murid Tuhan Yesus, satu yang palsu. Cuma pakai topeng Kristen. Kalau murid Tuhan Yesus, dia pasti melakukan segala perintah Tuhan ini. Kalau enggak ya bukan murid. Sederhana bukan? Ayat berikutnya, 31 dan 32. Telah difirmankan juga, nah ini dia. Ada firman Tuhan ini. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Menceraikan boleh kasih surat cerai gitu. Zamannya Musa kan begitu. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa
yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, jadi Yesus mengajarkan kesucian dan kesetiaan dalam pernikahan. Ya, tidak boleh menceraikan karena perceraian dianggap serius. Makanya Tuhan berkata, Tuhan benci perceraian. Tuhan hanya menyebut satu alasan yang bisa diterima percabulan. Itu pun tidak langsung. Nyeleweng langsung dicerai. Nggak boleh. Kasih kesempatan untuk bertobat. Kecuali tidak mau bertobat. Ya sudah. Kan begitu. Apakah kita memelihara kesetiaan dalam pernikahan selama ini? Tanya diri sendiri. Bagaimana kita bisa mendukung pasangan lain dan diri kita untuk bertumbuh dalam kasih? Tanya diri sendiri. Ya, jangan sampai perceraian dianggap enteng. Nah, kesalahan besar orang Kristen adalah ini perlu ditekankan hari ini. Makanya orang Kristen nggak mau cerai kan? Kesalahan besar orang Kristen adalah ketika nggak mau cerai secara surat, tapi sudah pisah rumah, sudah pisah ranjang. Bahkan satu rumah pun udah nggak ngomong selamanya. Itu sebenarnya sudah cerai, saudara. Cerai apa artinya sih surat itu? Nggak ada artinya. Cerai itu hubungan, putus hubungan. Nah, ya, terkadang memang ada kondisi yang tidak bisa dihindarkan, percabulan misalnya, perzinahan, atau pasangan kita benar-benar tidak mau bertobat. Dia pergi sendiri, meninggalkan kita, ya bukan salah kita kalau itu. Intinya jangan kita yang buat salah, menceraikan atau sengaja tidak memberi pengampunan kesalahan. Nah, gitu loh ya. Ingat, kita mau jadi murid Tuhan Yesus atau bukan? Ingat baik-baik itu. Kita share dulu ya, terus lanjutannya. Iya, jadi ya. Nah, yang ayat 33 sampai 37 ini, Saudara. Coba kita baca lagi ya. 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, jangan berdusta. Jangan memakai namaku sembarangan, menyebut namaku sembarangan. Karena banyak orang swear atas nama Tuhan. Nah, itu nggak boleh tuh. Itu sumpah palsu ini. Melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ayat 34. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itulah sebabnya orang yang berdusta itu sebenarnya berasal dari si jahat. Banyak orang berdusta, nggak jujur, ditanya, bukan bohong, ditanya nggak mau jawab, disembunyikan sesuatu. Itu berdusta sebenarnya. Sebab kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Jadi saya sederhana kok kalau tahu orang jujur apa enggak itu. Saya tanya aja, nggak mau jawab ya. Oh ini nggak jujur berarti. Sebabnya mau jawab itu gampang, iya betul atau tidak. Kan gitu. Nggak mau jawab, muter-muter. Banyak orang begitu, licik. Dipikir saya nggak mengerti. Dari dulu saya sudah tua juga sebenarnya. Jadi saya tahu orang yang berdusta itu yang mana. Ditanya nggak mau jawab. Ya. Alasan muter-muter nggak karuan. Bohong lagi. Ayat 37 dipecamkan baik-baik. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, gitu ya. Nah, jadi oke, kita kembali ke slide-nya. Ya. Jadi Yesus melarang sumpah demi apapun. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Udah simpel aja begitu. Ya. Jadi kejujuran seharusnya menjadi ciri utama pengikut Kristus. Tidak perlu sumpah.
untuk membuat orang percaya jika integritas kita kuat. Nggak perlu. Sumpah, nggak perlu. Kalau orang percaya sama kita, apapun yang kita lakukan tidak pernah bohong yang kita ucapkan. Integritasnya ada. Apakah perkataan kita bisa dipercaya? Tanya diri sendiri. Mari kita hidup dengan integritas. Jangan munafik. Ya. Ayat yang berikutnya. Ayat 38 sampai 42. Saya bacakan ya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan kau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, oh ini lain lagi. Sampai 42, saudara. Ya. Jadi Yesus menggantikan prinsip mata ganti mata dengan kasih dan pengampunan. Kalau orang masih begini, mata ganti mata, balas dendam, itu masih orang dunia. Dulu hidup menurut hukum Taurat, padahal sudah dibatalkan. Hukum yudisial sudah dibatalkan oleh Tuhan dengan kematian Tuhan. Sekarang diganti kasih dan pengampunan. Makanya ciri murid Tuhan Yesus itu tidak membalas, malah memberi, mengampuni. Gitu ya. Jadi aplikasinya gini, coba diperiksa diri sendiri, check up. Apakah kita menanggapi orang yang menyakiti kita, bagaimana kita menanggapinya, mau balas dendam, kesel, atau biasa saja, mengampuni. Yang jujur jawabannya terhadap diri sendiri. Banyak orang menipu dirinya sendiri. Ya, tantangannya begini untuk kita semua. Tunjukkan kasih kepada seseorang yang tidak menyenangkan kita. Ayo tunjukkan. Kalau enggak, kau bukan murid Tuhan Yesus. Ya. Yang berikutnya, ayat 43 sampai 47. Kita baca saja ya. Kamu telah mendengar firman. Nah, selalu Tuhan Yesus ambil dari firman Tuhan yang sebelumnya, yang perjanjian lama. Kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Prinsipnya gitu kan, Taurat. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara bisa nggak berdoa untuk orang yang menganiaya? Kalau bisa, murid Tuhan Yesus. Kalau tidak bisa, belum jadi murid. Ya, murid dunia itu. Ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Itu ciri anak Bapa di surga. Ya, kita justru mendoakan orang yang menyakiti kita, musuh terhadap kita. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46, dicamkan baik-baik. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Orang berdosa juga gitu, mengasihi orang yang mengasihinya. 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Orang jahat juga begitu. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Gitu ya. Makanya, saudara, puncak pengajaran Tuhan Yesus itu adalah kasih terhadap musuh dan berdoa bagi yang menganiaya. Ya. Barang siapa tidak mengasihi musuhnya, ia tidak akan diampuni oleh Bapa di surga. Matius 6 ayat 15 dan Matius 18 ayat 35. Jadi, saudara bayangkan siapa musuhmu yang perlu kau kasihi dengan tindakan nyata. Doakan mereka tiap hari. Kalau saudara lakukan ini, saudara benar-benar murid Tuhan Yesus. Dan pasti tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu, saudara itu kayak orang dunia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Disakiti balas. Itu yang merusak itu. Orang begitu nggak bisa melayani Tuhan. Ya. Yang terakhir, ayat terakhir. Ayat 48. Karena itu, setelah Tuhan Yesus mengajar aku berkata kepadamu dan seterusnya, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Gitu kan?
Itulah ciri anak-anak Bapa di surga. Sempurna seperti Bapa. Nah, jadi standar kekudusan yang harus kita kenakan adalah hendaklah kamu sempurna. Sempurna itu apa? Utuh, dewasa, matang, tidak berbagi hati. Lebih sederhananya, seperti Bapa di surga. Pertanyaannya, apakah kita bisa sempurna? Banyak orang belum berusaha sudah mengatakan, manusia kok disuruh sempurna. Kamu kok marah sama Tuhan Yesus? Kamu berasa nggak kamu marah sama Tuhan Yesus? Tuhan yang mengatakan, kamu harus sempurna seperti Bapamu yang di surga. Lah kok ngeyel? Manusia kok disuruh sempurna? Orang aneh ini manusia ini. Bagaimanapun sulitnya ini adalah perintah Tuhan. Jadi usahakan dengan segenap hati dan dengan segenap usaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Tentu saja tidak secara instan bisa, melainkan melalui langkah demi langkah, satu persatu karakter kita perbaiki, dan melalui proses panjang selama kita hidup. Selama hayat masih dikandung badan. Selama mata masih bisa membuka. Harus kita terus berusaha menuju kesempurnaan. Ya, harusnya begitu, saudara. Ya, kalau saudara nggak mau ya jangan ikut online Bible study. Percuma. Saudara anggap ini teori saja berarti. Kesimpulannya gini, Matius 5 itu bukan hanya kumpulan perintah moral, tapi harus menjadi visi hidup kerajaan Allah di dalam hidup kita. Radikal memang. Dan itu hanya bisa dijalanin karena Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia sama kita. Yesus memanggil kita bukan hanya untuk taat di luarnya, agamawi, melakukan aturan-aturan agama, tapi berubah dari dalam, sehingga bisa nampak dari luar. Gitu, saudara. Ya, mestinya ini sangat jelas, sehingga berat dong, Pak. Ya, siapa yang bilang gampang? Ya, mau atau tidak? Mau jadi murid Tuhan Yesus atau tidak? Gitu aja pertanyaannya. Kalau nggak mau, ya percuma. Hidup ini menjadi sia-sia. Dibuang ke api kekal, kata firman Tuhan tadi. Nanti saudara ulang-ulang ya, dicamkan, dihayati, iya juga ya. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Oke, yang pertama Pak Budi Wijaya, silakan. Oke, belum bisa. Ibu Mariana, silakan. Iya, Pak. Pak, Ya, saya silakan. tanya yang di Matius 5 ayat 22. Kata jahil sama kafir, Pak. Kan Matius 5. kalau di bahasa Indonesianya itu kan susah membedakannya ya, Pak. Jahil, kafir gitu. Jadi kalau Ya, iseng saya cek di Google itu bahasa Ibraninya itu satu raka, satu reka itu artinya hampir sama, orang bodoh. Ya, itu kan umpatan ya, Pak ya. hmm. Orang bodoh atau orang yang tidak berguna. Nah, dua kata ini sebenarnya ada perbedaan yang signifikan nggak ya, Pak? Oke, sebentar saya cek ya. Nah, soalnya kalau ada di ini dibedakan dua kan berarti sebenarnya beda gitu, Pak. Matius 5 ayat 22 ya. Ya, yang kata kafir sama jahil itu. Oke, sebentar. Itu dipakai kata ego delego min hoti paso bla bla bla. Oke, bahwa setiap yang marah, marah di situ dipakai orgizomenos. Kalau itu nggak masalah ya, marah ya. Hmm. Yang marah adalah raka. Ya, Raka itu caci maki. Caci maki artinya bodoh, iya. gitu ya. Terus Nah, yang satu lagi, kafir. kafir di situ dipakai kata more. More itu bodoh juga, Bu. Sama, Bu. Ya, makanya dua ini sebenarnya ada perbedaan yang signifikan nggak, Pak? Eh, sepertinya gini, kalau raka itu cacian, Cacian. cacian. Uh-uh. Kalau more ini bukan cacian, Bu, memang bodoh. Bodoh Oh, itu bukan ngatain bodoh, orang bodoh gitu ya, Pak ya? bodohnya Ini kan bukan bodoh ngatain orang karena, bodoh. ya, bodohnya bukan karena tidak mengerti ya, Bu. Oh, Bodohnya ini karena melawan Tuhan. oh, ya, ya, Bodoh. ya. Apa yang dilakukannya itu Uh-huh. mendukakan Tuhan. Bodoh, Oh, ya. oh, ya, ya. Pak, Hmm. satu lagi ya, Pak. Hmm. Kan
tentang ini Pak, ajaran kasih ya Pak. Ya, Kan kalau kita mau jujur bahwa itu kan bukan sesuatu yang mudah banget ya Pak. Tapi kalau ya, memakai kekuatan sendiri itu susah sekali untuk mengampuni, mendoakan musuh. Tapi ya. kalau dengan bantuan Roh Kudus, minta Roh Kudus yang memampukan itu kan bisa ya Pak ya. Nah, saya mau Harus tanya, bisa. iya, saya mau tanya gini, itu bisa nggak berarti bahwa orang yang melakukan kasih karena dituntun oleh Roh Kudus atau dimampukan oleh Roh Kudus itu berarti bahwa dia hidup dengan kepenuhan Roh. Karena saya pernah dengar Bapak bilang bahwa ya tanda-tanda kepenuhan Roh itu bukan berbahasa Roh. Nah itu bisa nggak Pak? Jadi begini, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus Hmm, adalah anak-anak Allah. hmm, Nah, dipimpin itu bukan berarti kita diem aja lalu diseret gitu, bukan. hmm, Dipimpin di situ artinya sama seperti kalau tentara berbaris-berbaris dipimpin oleh pemimpinnya. Diberi contoh di depannya, terus tentaranya itu semua harus disiplin ngikutin. Jadi kita pun harus aktif. oh ya, Itu perlu dimengerti. Jadi jangan kita santai-santai aja nanti dipimpin Roh Kudus, bukan itu. Nah, ya. Jadi ini perintah Tuhan harus kita lakukan. jadi beda dengan orang yang kepenuhan Roh ya gitu ya Pak. Uh, bukan beda. Ah, Orang yang kepenuhan roh itu adalah orang yang dipimpin Roh Kudus dan dia oh mau ya itu memimpin. maksudnya ya. Sama itu, Iya, kepenuhan roh sama. iya, jadi nggak ada hubungan dengan orang yang berbahasa. Oh, nggak ada, nggak ada. Ya, karena Bahasa saya roh itu masih karunia. iya Pak, karena saya masih mendengar ada gereja, kebetulan saya ibadah di sana. Mari berbahasa lidah sebagai tanda kepenuhan roh, itu katanya. Oh, ya karena Ya, doktrinnya begitu. ya, Padahal banyak orang berbahasa roh tapi nipu kiri kanan. ya, ya. Nah, itu kepenuhan roh apa? Ya, jadi Roh lebih jahat itu. pada apa yang dikerjakan sesuai dengan firman ya Pak, Iya, untuk melakukan tandanya firman. di situ, bukan bahasa Ya, roh. nah Karena ya, banyak orang berbahasa roh juga nipu kiri kanan. Itu roh apa itu? ya Pak, Bukan roh saya kudus. setuju dengan itu Ya, konfirmasi. Ya Pak, itu oke. aja. Ya, Nah, Tuhan berkati. makasih ya Pak, Makasih. Tuhan berkati juga. Berikutnya Ibu Dina ya. Silakan. Dina Sumomba. Kok hilang? Oke, Pak Epenius. Belum bisa. Bu Sarahwi. Eh, kenapa nggak? Oh, belum saya buka. Sebentar, sebentar. Lupa saya. Ya, ya, ya. Oke, Pak Epenius, silakan. Shalom Pak Miknyo, Oh, saya Budi. Shalom. Di Pak, Ya, saya nggak bisa unmute, makanya langsung saya dilewatin dengan, tapi ibu satunya kok bisa ya Pak ya tadi ya, Bu Mariana itu ya. karena co-host, Pak. Karena co-host. Oh, pantesan. Saya sampai chatting nih ke Pak Miknyo, Pak saya nggak bisa unmute soalnya Ya, dikunci ya, sama huruf. sorry, sorry. Lupa saya tombolnya. Terus chattingannya juga nggak ada nih Pak di Zoom-nya. Kalau chatting saya matikan, Pak. Oh memang dimatikan. Ya, karena percuma Pantesan saya kok nggak saya bisa cari baca. chatting di mana saya mau manggil-manggil help help gitu Pak. Tapi Silakan, kok Pak. nggak. Pak Budi dulu kalau gitu. Pak Budi. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Ya. Pak. Saya mau tanya, Pak. Tadi kan Hmm. Pak Wi kan bilang bahwa dengan matinya Yesus, dia sudah menggenapi artinya, Pak. Janji Ya, yang sudah nubuatan apa segala macam nabi-nabi ya, Pak ya. ya, Artinya kan hukum Taurat dibatalkan. ya, Nah, saya juga percaya itu. Ada 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 orang bertanya begini, Pak. Apakah kalau hukum Taurat dibatalkan, 10 perintah Allah juga ikut batal, Pak? Nah, itu sudah saya jelaskan tadi. Bapak telat nggak tadi? Nggak telat sih sebetulnya, Oh, Pak. tadi saya bicara gini, Pak. Kan Ya, justru ini yang dibahas tadi, bahwa engkau sudah mendengar firman, jangan membunuh. Itu kan ya, bagian dari 10 hukum itu kan? Hukum ya. Taurat kan? Tapi aku berkata kepadamu, bahwa kalau kamu benci saudaramu, kamu sudah membunuh. Nah, disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Jadi yang lama ini dibatalkan, diganti yang baru yang lebih sempurna. Bukan Jadi batal membunuh sebenarnya. bukan lagi literally membunuh secara fisik, Pak ya. Termasuk literally. Termasuk literally, Ya dong. Termasuk bahkan membunuh dengan literal. membenci aja sudah membunuh itu kan. Iya, betul. Berzina tidak harus melakukan dulu, kita kan Iya, melakukan dulu. betul.
Iya, Menginginkan dalam hati sudah berzina, kan gitu iya, ya Pak? nafsunya muncul sudah berzina. Ya, betul. Jadi gini Pak, banyak orang tuh nggak ngerti. Padahal sehari-hari kita lakukan hal itu loh. Kalau kita punya perjanjian, perjanjian ini dibatalkan, lalu bikin perjanjian yang baru. Kan poin-poinnya bisa masih masuk ke sini, yang baru. Iya, Nah iya, Taurat semua dibatalkan, tapi 10 poin itu masuk ke yang baru, tapi disempurnakan. iya Yang betul lain betul. batal Ada juga total di itu. kitab Roma kan juga dikatakan demi kalau kalau kita eh, memiliki kasih maka kita tuh tidak akan melakukan pembunuhan. Ya Paulus pasti, bilang kita tidak pasti, berzina dan lain pasti. sebagainya. Iya. Nah, yang lebih penting lagi itu hukum yudisial batal, Pak. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nggak ada itu. Rajam nggak ada. Iya, Persepuluhan buah sulung, korban bakaran semua nggak ada itu. iya, Orang zaman sekarang doyan duit sih, persepuluhan dibela-belain. iya, Padahal saya bicara saya tidak anti persembahan. Gereja butuh uang, iya. Tapi jangan pakai perjanjian lama. Apalagi persepuluhan dipakai untuk memeras jemaat. Saya sebut betul, pemeras tuh, karena apa? Jemaat yang nggak bisa bayar ditekan, Pak. Padahal memang nggak ada. Itu di perjanjian lama aja nggak begitu loh. Kalau orang nggak ada ya nggak bayar. Oh kan 10% dari yang ada. betul. Ngawur kok emang banyak orang ini. Iya, Pak. Berarti kalau ditanya apakah hukum 10 perintah Allah itu dibatalkan? Jawabannya adalah disempurnakan ya, Pak ya. Artinya Ya, begitu. gini daripada ngeyel-ngeyelan kan, Iya, pasti bilang aja ayel-ayelan. gini, hukum kasih tidak pernah batal selamanya. Nah itu termasuk hukum kasih. Kasih Allah, kasih sesama. Tapi Iya, di betul. perjanjian baru dijelaskan lebih sempurna oleh Tuhan Yesus. Nah gitu aja. Oke. Lebih enak kan? Ya, karena kalau kita sudah melakukan hukum kasih, otomatis kan 10 perintah Allah kan juga termasuk di Ya, dalamnya itu ya, tuh. ya Pak ya. Tapi sebenarnya Pak, perhatikan baik-baik. Ya, Kuduskanlah hari Sabat. Kalau sekarang apa? Hari iya, Sabat doang. iya betul. Kalau sekarang Ya, ya, setiap hari harinya Tuhan, betul? betul. Ibadah adalah setiap hari, Pak. Iya, setiap saat, bukan Setiap Sabat saat. doang. Dan Kuduskanlah. pelayanan bukan hanya di dalam gedung ya, Pak ya. Nah, sekarang bahkan gini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kapan? Hari Sabat doang. Iya, Salah. betul. Percuma cuman sabarnya doang, tapi Senin sampai Percuma. Sabtunya mursal ya, Nah, Pak ya. iya. Sabat pakai topeng kekudusan. Senin sampai Sabtu pakai topeng penjahat. Nipu kiri, nipu kanan, berzina. Nah, kan percuma. Betul. Ya gitu, Pak. Pak, terima kasih banyak, Pak Bik. Oke. Terima Tuhan kasih. berkati. God bless. Tuhan berkati. God bless. Oke, berikutnya Pak Epenius. Silakan, Pak. Ya, Shalom, selamat malam Pak dosen dan kita semua. Saya Halo. ada dua. Jadi yang pertama adalah eh, menyangkut bersinan itu. Ya, Sekarang ini zaman media sosial, jadi ya. termasuk yang nonton porno dan foto itu juga termasuk ini bersinan kan? Perzinahan. Ya, Ya, ya benar. itu Itu termasuk perzinahan. coba. Yang jadi masalah itu gini, Pak. Kita nggak cari nih, dikirimin. Nggak sengaja lihat kan? Nah, kalau itu bukan perzinahan. Kenapa? Perzinahan itu dijelaskan di ayat tadi. Ketika kita memandang, lalu nafsunya naik. Nah, itu perzinahan. Kalau nafsu kita nggak naik, ya enggak. Biasa aja. Gitu. Ya. Makanya harus bersih pikiran dan hatinya. Nggak mungkin naik nafsunya. Gitu, Pak. Terus Jelas. yang kedua Oke. Pak dosen apa? eh, yang tidak senang dalam pelayanan ini, gembala-gembala, pada saat jabatan mereka habis. Jadi biasa sakit hati sampai itu tidak bisa minta maaf sampai tahun-tahun itu yang bagaimana? Ya. Jadi sebenarnya siapapun kita, mau jemaat biasa, mau pengkhotbah, penginjil, gembala, kalau dia tidak memaafkan dan tidak mau bertobat, dia dibuang ke api kekal. Itu jelas firman Tuhan. Ya, Pak Rosen. Jelas ya? Ya, jelas. Oke, Tuhan Itu berkati. itu saya bertanya saya sesuai dengan firman Tuhan tadi. Ya, oke, Tuhan berkati Pak Epenius. Sama-sama. Berikutnya Bu Sarah, silakan. Oke, Shalom Pak. Shalom. Ya Pak, saya mau tanya yang
Taurat kan diturunkan oleh Tuhan ya Pak ya. Ya, Kenapa tidak sekalian saja Tuhan Yesus yang turun pada saat itu? Tidak perlu menunggu terlalu lama sampai Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat, Pak. oke, baik. Di Galatia 3 ayat 19 kan sudah dijelaskan tadi. Galatia 3 ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Jadi memang rencana Tuhan memberikan Taurat itu sementara karena bangsa Israel harus keluar dulu kan dari Mesir, dari perbudakan di Mesir. Sampai di Gunung Sinai diberi hukum Taurat sementara sebelum Tuhan Yesus datang waktunya. Gitu. Nah, kalau pertanyaannya kenapa Tuhan Yesus nggak datang aja di Gunung Sinai itu? Ya, itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan, Yesus lahirnya di Bethlehem. Kan gitu. Iya, Pak. Nanti sudah dinubuatkan nanti lahir dari seorang darah di Bethlehem. Kan gitu. Ya, Gitu. jadi harus jadi tahapannya tuh lama gitu ya, Pak. Ya, memang begitu. Nanti kalau orang ngejar-ngejar ya, kenapa nggak waktu di Eden aja jatuh dalam dosa langsung diampuni gitu? Loh ya kalau nanya-nanya terus begitu ya, tanya Tuhan aja nanti. Iya, Pak. Jadi kayak Itu ada jalur-jalurnya yang ya panjang gitu. betul, Jadi betul. maksudnya kenapa nggak to the point macam Ya, itu, Pak? betul, Ah, betul. ya. Karena nubuatan-nubuatan itu harus digenapi juga. Hmm, harus pakai nubuatan gitu ya, Pak ya. Ya, Oke. Yang kedua ya, Pak ya. boleh, silakan. Sebelum Tuhan Yesus datang, kan ada para filsuf yang seperti ajaran Tao dan Betul, lain-lainnya ya, Pak. betul. Mereka percaya ada yang maha tinggi dan Ya, mereka bilang mereka akan tinggalkan semua itu kepercayaan mereka, ya, dan akan mengikut yang maha tinggi ini, yang mereka percaya itu ada atau yang akan datang, ya. atau yang akan datang nanti. Dari mana mereka memperoleh hikmat tersebut ya Pak? Atau bagaimana mereka tahu akan hal tersebut? Oke, Ya, apakah mereka ini bisa diselamatkan atau selamat saat Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit setelah hari ketiga dan turun waktu Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati itu untuk melepaskan yang orang-orang benar yang tertawan itu, apakah mereka bisa ikut diselamatkan ya Pak? Karena mereka percaya akan ada datang yang maha kuasa itu Pak. Ya, itu Pak. oke. Jadi kita harus pakai Alkitab jawabannya. Nggak Ya. boleh pakai pikiran sendiri. Setuju Oke. ya? Iya Pak. Oke. Roma pasal 2 ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi meskipun kalau orang Yahudi dihakimi menurut apa? Hukum Taurat. Zaman itu ya. Kalau Oke. orang lain selain Yahudi dihakimi menurut Taurat yang ada di hatinya itu. Oke. Jadi dihakimi menurut perbuatannya itu. Gitu. Jadi kita nggak usah khawatir. Yesus mati untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Sejak Adam sampai nanti manusia terakhir. Penghakimannya beda-beda. Di zaman perjanjian lama tentu yang dipakai hukum Taurat. Gitu. Jelas nggak ya? Iya. Ya Pak, mereka sampai meyakini bahwa mereka percaya yang Maha Kuasa yang akan datang itu dan mereka sampai memiliki satu keyakinan bahwa mereka akan tinggalkan kepercayaan mereka pada saat itu dan mengikut yang mereka memiliki pemikiran seperti ini bahwa yang akan datang itu yang Maha Tinggi itu ada. Ya, jadi Betul. para ajaran Tao ini, Konghucu apa segala macam ini mereka percaya ini. Berarti kalau misalnya Tuhan setuju, berarti mereka tuh sudah memiliki iman itu untuk ke arah Tuhan Yesus ya Pak? Enggak. Mereka nggak punya iman terhadap Tuhan Yesus. Mereka belum kenal Tuhan Yesus. Seluruh perjanjian lama tidak beriman sama Tuhan Yesus. Tapi Abraham mereka nggak kenal ya, Tuhan Yesus juga. tapi mereka sampai bisa memiliki Ya, hikmat dia seperti itu ya Pak? dia tahu ada yang maha tinggi. Gitu. Di Hmm. atas segalanya ini. Nah,
gitu. Oh, mereka hanya percaya bahwa pada saat itu ada yang maha tinggi, bukan Ya. mereka percaya bahwa yang akan datang itu akan ada yang maha tinggi, bukan ya, Pak? Bisa juga dia percaya begitu, bisa juga. Intinya adalah yang mereka ajarkan itu nggak ada apa-apanya dibanding nanti yang sebenarnya gitu loh. Intinya gitu. Oke, Nah, berarti soal keselamatan itu, iya. soal keselamatan ya nanti kan hakimnya Tuhan Yesus, bukan kita. Hmm. Gitu. Ya. Mereka bisa sampai dapat hikmat seperti itu gimana ya, Pak ya? Oke, yang pertama, hikmat itu bisa saja Tuhan berikan hikmat kepada orang-orang tertentu. Oke. Bisa, kenapa tidak? Iya. Emangnya Tuhan berikan hikmat cuma sama Israel kan enggak. Tuhan Oke, berkarya lewat bangsa-bangsa lain juga. ya. Macam-macam. Oke, karena hikmat itu miliknya Tuhan ya, Pak. Ya. Oke. Contohnya ya, contoh sederhana. Ya. Iran itu dulu disebut Persia. Iya, Pak. Raja Persia yang membebaskan Yahudi siapa? Kores. Kores. Iya, Nah, Pak. makanya Betul. Kores mengizinkan Yahudi untuk pulang ke negerinya membangun Bait Allah. Nah, hikmat dari mana itu? Ya, paham Pak. Berarti sekarang ya di hikmat itu karena itu milik Tuhan. Jadi Milik Tuhan Tuhan. bisa berikan kepada siapapun. Bisa. Ya. Oke. Ya. Ya, jadi kuncinya di sini hikmat ya, paham Pak. Betul. Ya, oke. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus Oke, memberkati. Tuhan berkati. Ya, Pak. Berikutnya Pak Flakos, silakan. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Jumpa lagi. Ya, Seminggu sekali kita jumpa, Pak. itu sudah Senang Minggu sekali kita kemarin. bisa jumpa. minggu kemarin tidak sempat ini. Oh iya, Ya. ya silakan. Gini Pak, kalau tadi dari 10 poin yang Bapak sampaikan tadi, Ya, apakah itu ya memang mengajarkan bagaimana etika kita sebagai orang Kristen, tapi juga moral dan perilaku kita ya, kalau yang Ya. saya tangkap dari kesimpulan tadi. ya. Pak, kenapa sampai ke kita orang-orang yang percaya banyak sekali Tuhan berikan ujian atau cobaan bagi kita? Kenapa diberikan ujian? Iya, Oh, oke baik. biasa kita. Iya. Ya. Terus kemudian, Saya jawab dulu satu dulu. oh iya, baik, silakan Pak. Kenapa setiap orang percaya diberikan ujian? Iya, Nah, iya, tanpa ujian mana bisa lulus? iya. Bagaimana seseorang belajar mengampuni kalau tidak pernah diuji? Nah, makanya harus ada ujian memang. Di Alkitab dikatakan begini, ia Bapa yang baik. Ia menghajar anak yang dikasihnya. Malah menghajar, Pak. Menghajar itu kasih ujian dengan keras. Disiplin keras. Kalau ada orang yang tidak dikasih ujian, itu bukan anak. Tidak diakui sebagai anak oleh Tuhan malah. Nah, gitu. Ya. Terkadang juga gimana orang yang kita lihat, kalau secara jasmani kita bisa lihat secara langsung, mereka Ya. itu kadang tidak taat, jarang sekali bersekutu. Ya. Seperti kehidupan mereka diberkati, terus kita yang mengikut Tuhan ini terkadang sekali, artinya kok banyak cobaan, banyak ujian. Itu artinya Tuhan mengasihi kita, Pak Malan. Begitu Pak ya. Jadi yang perlu dicatat di sini adalah apa yang dimaksud berkat. Mungkin maksud Bapak kesuksesan, kaya, sehat. Ya. Itu belum tentu berkat, Pak. Ya. Kalau mereka sehat, kaya raya, dan sebagainya, aman seolah-olah, itu belum tentu berkat. Itu bisa saja jadi kutuk malah. Dia makin jauh dari Tuhan. Itu dibiarin Tuhan artinya. Benar. Ya. Kalau kita makin dekat Tuhan, kok ada ujian ya? Nggak apa-apa, itu anak. Anak yang dikasihi. Ya. Pak, terakhir satu lagi nih. Ya, Yang silakan. disebut miskin di hadapan Tuhan itu seperti apa Pak? Apa miskin secara jasmani begitu kah? Oke, itu sudah saya bahas di sesi yang lalu. Itu Ya. sebenarnya bukan miskin ekonomi, tapi Ya. miskin di dalam roh. Apa itu maksudnya? Keadaan di mana batin kita itu merasa kekurangan, miskin, membutuhkan Tuhan. Itu maksudnya. Luar biasa. Baik Bapak ya. Terima kasih Itu saja, lagi Pak. Bapak Pendeta. Ya, itu saja dulu. Oke. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Oh. Berikutnya, Bu Meme, silakan Bu. Shalom Pak Wina, selamat malam. Shalom, selamat malam. Ya, ini Pak tentang saya mau bertanya tentang
ahli Taurat ini, Pak. Ya, Sebenarnya siapakah ahli Taurat ini ya, Pak ya? Utusan dari Allah kah? Maksud saya sebelum Tuhan Yesus lah, Pak. ya. Ahli Taurat ini muncul di zaman setelah pembuangan. Jadi ada orang yang tekun mempelajari Taurat, dia menjadi ahli Taurat. Kan di zamannya Tuhan Yesus sudah pernah kita bahas kan ya, ada 4 kelompok. Ada yang namanya ahli Taurat, ada yang namanya orang Saduki, ada yang namanya kelompok Eseni, ada yang namanya apa lagi ya? Taurat, Saduki, Eseni, satu lagi Farisi. Farisi. Ya. Nah, itu kelompok-kelompok. Sebenarnya semua pada belajar Taurat semua. Cuman membentuk kelompok karena beda doktrin, karena beda pendapat. Gitu maksudnya. Jadi Ya. Pak, ahli Taurat ini kan ya Pak, kenapa sih dia membenci Tuhan Yesus? Bahkan Yesus juga tidak menyukai ahli Taurat ataupun orang Farisi. Pertanyaan saya Pak, apakah Yesus tidak bisa berdoa atau kasih hikmat untuk pimpinan Roh Kudus supaya mereka bertobat, supaya mereka percaya kepada Yesus ya Pak ya? Ya. Karena mereka menolak pengajaran. Tuhan berikan pengertian tapi ditolak. Karena tidak sesuai dengan isi hatinya, pengharapan mereka. Mereka membayangkan Mesias itu nggak begini. Iya. Jadi dia tolak. Makanya Tuhan bilang, kebaskan debu. Ini orang sudah nggak mau bertobat nih. Sombong lagi malah. Malah bener, merasa rohani lagi. Gitu masalahnya. Begitu ya, Bu Meme. Iya ya Pak, mengerti Pak. Satu lagi boleh ya Pak? Oke, boleh. Maaf Pak, ini di luar daripada pelajaran kita malam ini Pak. Ini sebenarnya suami yang nanya, karena dia Boleh. ini kan baru-baru masuk Kristen. Ya, ya. Oke. Ini Pak, kejadian 9 ini Pak, dari ayat 4 sampai 6, dia itu bingung Pak. Kejadian pasal? 9 ayat 4 sampai 6 itu Pak, tentang Oke, hewan-hewan. kenapa pertanyaannya? Suami saya tanya ini Pak, tentang ini yang ayat 5 itu Pak. Ya. Ayat 4 Pak, maaf ya. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasannya dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Dia bingung Pak, gitu. Maksudnya ini hanya daging yang masih ada nyawa gitu Pak. Jadi kalau maksudnya dia kalau dipotong ayam gitu nggak boleh dimakan gitu ya Pak? Oh, bukan itu. Bukan. Kalau itu artinya itu semua orang harus vegetarian dong. Iya, itu Pak. Enggak, bukan itu. Artinya bukan itu. Artinya ini sebenarnya adalah hukum Taurat. Jadi ada halal, ada haram. Supaya halal, cara potongnya harus begini begitu gitu. Dan darahnya nggak boleh dimakan. Itu hukum Taurat. Darah binatang nggak boleh dimakan. Itu hukum Taurat. Sedangkan kita tahu zaman sekarang hukum Taurat sudah dibatalkan. Tidak ada halal, tidak ada haram. Tetapi ada tetapinya ya. Tetapi bukan berarti kita boleh makan sembarangan. Ya enggak, kalau nggak sehat jangan dimakan. Ya. Contohnya darah dimakan tiap hari nggak sehat nanti. Karena darah itu kotor. Gitu loh. Jadi lupakan soal dosa makanan itu. Itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Ya. Itu zamannya Taurat, darah binatang itu nggak boleh dimakan. Karena nyawanya ada di situ. Gitu. Itu ajaran Taurat. Sudah batal. Tapi juga hati-hati, jangan makan sembarangan hari ini. Karena Tapi kalau zaman kita sekarang ini Pak, apa kita boleh makan darah? Maksud saya bukan setiap hari lah, untuk kesehatan. Sekali-sekali boleh ya Pak ya? makan darah tidak untuk kesehatan. Justru nggak sehat makan darah. Darah itu kotor. Banyak virus, banyak bakteri adanya di situ. Oh iya. Walaupun dimasak gitu Walaupun Pak? dimasak, Oh iya ya Pak ya? kotor. Oh iya Pak. Ya, tapi kalau kemakan sedikit ya nggak apa-apa. Nggak bikin kita dosa. Tapi ya jangan sengaja makan sepiring gede darah semua, mengerikan itu namanya. Tapi Pak, orang Batak itu suka sih makan darah Pak, dicampur daging Ya. babi gitu. Ya, ya makanya jangan banyak-banyak, nggak sehat itu sebenarnya, Oh iya ya ya Pak ya. kan? Kalau sedikit ya nggak apa-apa. Iya Pak. Tapi Pak, Itu saja.
Sebentar ya Pak. Ya. Tapi dia ayat 6 ini dia juga bingung sih Pak. Siapa Ayat yang berapa? menumpahkan ayat 6-nya Pak? Mm-mm. Siapa Kenapa? yang menumpahkan darah manusia sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya. Ya Maksudnya di jelas. sini Ini artinya siapa yang menumpahkan darah manusia, siapa yang membunuh manusia, membunuh ya. darahnya akan tertumpah oleh manusia. Dia akan dibunuh oleh manusia. Ini zaman Taurat. Oh, Orang membunuh dengan sengaja di zamannya Taurat dihukum mati. iya iya Pak. Jelas ya? Yang ini Pak, tetapi mengenai darah kamu yakni nyawa kamu. Aku akan menuntut balasannya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Maksudnya gimana Ya, ini Pak ya? ya makanya intinya gini dalam kalimat sederhana. Barang siapa membunuh, dia akan dibunuh. Itu aja. Oh, seperti mata ganti mata tadi ya Pak ya? Ya, Oh, artinya itu. Itu hukum Taurat. ya Pak. Ya, Ya Pak. oke. Nanti kalau kita udah siap ini, nanti dia boleh dengar dari Bapak ini sendiri. Boleh. Makasih ya Pak penjelasannya. Ya, Tuhan Tuhan Yesus berkati. memberkati. Nah, Shalom. Ibu Farida, Surabaya, silakan. Langsung pertanyaannya. Ya, shalom Pak. Selamat Shalom. malam. Selamat Pak, malam. izin off cam ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, Pak, tadi tuh disebutkan ya Pak, kalau kita memberi hendaknya diketahui oleh orang lain itu tidak apa-apa Pak. Asal Ya, motivasinya tidak pamer, katanya ya ya, Pak ya. ya. Nah, itu bagaimana dengan firman yang menyebutkan tentang jika tangan kanan kita memberi, hendaknya tangan kirimu tidak mengetahui Tahu. Pak. Ya, Nah, firman itu benar dong. kayaknya Kalau kita kontradiksi memberi, gitu loh Pak. kalau kita memberi kita jangan ungkit-ungkit, jangan diingat-ingat. Maksudnya itu. Oh, Lah iya orang lain berarti kan melihat ya nggak apa-apa kan? Kan orang lain lihat nggak apa-apa, nggak masalah. Asal kita tulus, bukan cari nama. takutnya kan biasanya orang anu ya Pak ya, kayak mencuri kemuliaan Tuhan gitu loh Pak. Nah, itu karena mau dimuliakan dia. Kan beda itu. Padahal yang kita lakukan harus untuk Hmm. kemuliaan Tuhan. Nah, kok dia yang mau dimuliakan? Ini loh aku baik dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud ayat. Berarti ini sebenarnya tidak kontradiksi ya Pak ya? Nggak kontradiksi. Oh, oke oke. Terus Karena ini, semua untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. iya iya siapa? Oke. Ini ada lagi Pak pertanyaan Pak. Ya, silakan. Nah, Pak tadi kan sempat disinggung tuh Pak, setiap hari itu adalah harinya Tuhan Pak. Ya. Ya, bagaimana tentang orang jika memilih hari Pak? Misalnya hari kematian gitu loh Pak, untuk pemakaman gitu loh Pak. Oh, Apakah itu Alkitabiah enggak Pak? Katanya nggak, semua hari kan nggak harinya itu nggak Tuhan. Alkitab ya. Tapi gini loh, aku mau pilih Hmm. hari itu soalnya aku lagi libur, nanti sempat semua bisanya hari itu ya nggak apa-apa lah, nggak penting kan semua hari kan sama. Tapi jangan gini, hari itu Hmm. lebih bagus, nanti kita jadi diberkati, untung hari itu. Oh, ya enggak, kalau itu kata khayul kalau itu nggak Kadang kan boleh. itu ada hitungannya gitu loh Pak, orang Nah, mengatakan. itu tidak Alkitabiah dan tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen. Oh, tidak boleh ya Pak ya? Nggak boleh. Kalau misalnya nih, misal. Ah, Ada keluarga kita yang meninggal dan semua saudara belum Kristen, dia ngitung-ngitung nggak karuan, ya kita nggak hmm. usah ribut, ya terserah lu lah, nggak penting sebenarnya. Tapi jangan kita yang melakukannya. Iya, kadang kan orang Ya, tua kita kan masih belum bertobat ya Pak ya. ya Masih ikutin aja, ngitung-ngitung nggak gitu apa-apa, loh Pak. karena nggak penting buat kita. Hari apapun kan sama. Ya silakan dihitung hasilnya berapapun sama buat kita. Tapi bukan kita yang, ayo kita hitung, nah itu salah kita di hadapan Tuhan. Nangkap Oh, kan? iya iya iya. Ya, Ya siap Pak, oke. oke. Terima Tuhan kasih Pak pencerahannya. Tuhan berkati ya ya, Pak. Tuhan berkati. Ini siapa ya, Ibu Mulyani ya? Silakan, unmute. Iya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, perkenalkan saya Bu Edi Mulyani dari Kalimantan. Oh, Kalimantan. Baru pertama ya, Bu? Iya, Pak, baru Oh, pertama. oke. Mohon maaf ya, Pak. Nggak apa-apa. Ibu bisa WA saya langsung juga. Nanti saya share banyak renungan dan sebagainya. Iya, saya Ya. sudah masuk grupnya Pak Wiknya, ada WA-nya. Oh, ya, oke. Cuman, Ya, ya, sudah oke. pertama baru itu saya agak terlambat tadi, mohon Ya, maaf. nggak apa-apa. Nanti bisa diulang kok besok di YouTube. Oh iya, iya Silakan. Bapak. Hmm, Tadi saya menyimak akhir dari materi tadi ada kesempurnaan. ya. Ya, Bapak yang mau saya tanyakan,
bagaimana supaya bisa sempurna ya? Langkah awal apa yang bisa kita lakukan gitu, Pak, Oke, untuk baik, sempurna begitu? Karena baik. terkadang misalnya nih, kita sudah berupaya untuk baik kepada seseorang, tapi sepertinya tidak mau. Terus apa yang kita lakukan gitu? Hmm, Oke. Apa, Itu Pak? Terima sebenarnya kasih, sudah saya Pak. khotbahkan, Bu. Sudah Hah? saya khotbahkan. Ibu bisa dengar lengkapnya di channel kami. Ah, Nanti Ibu WA saya langsung, nanti saya kasih linknya ya. Tapi intinya begini, supaya kita sempurna itu nggak gampang, proses panjang sekali. Contohnya, iya, misalnya ada 100 keburukan kita, sifat-sifat. Ya satu-satu dulu diperbaiki. Suka mencuri, berhenti mencuri. Udah, satu lulus. Lagi satu persatu. Itu ceritanya. Nggak langsung iya, tiba-tiba semua beres, nggak. Satu persatu proses setiap hari, tapi harus mau melakukannya. Dan satu iya, lagi harus terjadi perubahan akal budi. Bagaimana supaya berubah akal budinya? Harus mengerti firman Tuhan yang lengkap dan benar. Itu iya, sangat Pak. menolong. Kalau nggak ngerti, ya itu kacau. Iya, Pak. Itu ya, Ibu. Iya. Hmm, Baik, Pak. Terima itu kasih. saja. Mungkin Oke. pertanyaan awal dari saya, Pak. Terima Ya, kasih banyak. ya, Tuhan Tuhan memberkati. berkati. Tuhan Ya. berkati. Pak Irwan Rusli, silakan Pak. Shalom Pak Winyo. Shalom. Ya, Saya ada pertanyaan mengenai kasih dan perjanjian lama. ya, Apakah saya bisa melakukan begini pemikiran saya? Saya tidak berzina karena saya mengasihi istri saya. Saya ya. tidak membunuh orang karena mengasihi diri saya sendiri. Bisa lihat begitu juga Pak dari konteks dalam kasih ini Pak. Gini, tadi bagaimana saya tidak berzina karena mengasihi istri. Iya. Kalau saya Oke, berzina kan berarti melukai istri saya betul. Pak. Ya, itu Jadi betul saja. karena saya kasih pada istri saya tidak berzina. Ya, Bisa itu begitu, Pak? itu bisa, Pak. Tapi yang lebih sempurna gini, saya tidak berzina karena saya anak Allah. Sifat-sifat saya Oh, nggak oke. ada itu. Tidak ada sama sekali itu keinginan berzina. Gitu harusnya. Ya. Lalu saya ingin tanya, Pak, kalau saya misalnya berhutang budi pada seseorang, Ya, belum bisa membalasnya, ya, kemudian orang itu sudah meninggal, ya. apakah bisa kita melakukan sesuatu, Pak, dalam arti membalasnya gitu, Pak? Membalasnya bagaimana maksudnya? Ya, Kan misalnya sudah meninggal. hutang, ya, ya berarti nggak bisa Nggak bisa. melakukannya. Nggak bisa, sudah Ya, meninggal ya sudah, Pak. oke. Yang terakhir, Pak, ini selalu saya dalam pemikiran, Pak. Saya sering mendengar bahwa Injil akan dilakukan, penginjilan sampai semua orang di dunia ini mengenal Tuhan Yesus. Saya sering mendengar itu, Pak. Ya. Tapi saya pikirnya kalau orang-orang yang sekarang ini meninggal dan tidak pernah mendengar Tuhan Yesus, berarti dia nggak akan ada kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus Betul, lagi. betul. Jadi dalam hal ini konsep bahwa semua orang mesti tahu itu sebenarnya nggak berlaku, Pak. Maksudnya Oh, bukan itu salah. artinya, Pak. Bukan itu artinya. Artinya Injil akan dikabarkan sampai ke ujung bumi. Itu artinya. Hari ini, Tapi hari ini, sosial media akan sampai ke ujung bumi. Sudah sampai, Pak. Nggak mungkin orang nggak pernah dengar. Nggak mungkin. tapi kalau orang yang maaf, Pak, kalau orang yang sudah mati, misalnya waktu Sudah mati ya Yesus nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Itu bukan tapi nggak artinya, pernah dengar oh ya, nggak Tuhan masalah. Yesus, Pak. Ini artinya bukan itu. Kalau Bapak mikirnya begitu, kalau gitu Adam nggak dengar Tuhan Yesus, sudah selamanya percuma kalimat itu. Kan bukan itu. Sampai tidak ada yang, ini artinya sampai ke ujung bumi, sampai semua bisa dengar. Bukan semua dari Adam sampai sekarang dengar semua, ya bukan dong. Sampai Iya, nanti iya. yang hidup, semua dengar seluruh dunia. Gitu. Yang hidup ya, Pak. Iya. Dan yang mati ya sudah nggak mungkin dengar, Pak. Adam, Musa, ya nggak akan dengar lah. Tapi maksud saya kalau konteksnya itu mengenal Yesus, banyak sekali orang yang meninggal mungkin tahun lalu, 2 tahun lalu, mungkin mereka di pedalaman atau di mana belum pernah kenal Yesus. Bukankah masuk ke dalam konteks itu, Pak? Enggak. Konteksnya lain. Enggak, Pak. Maksud Injil akan diberitakan sampai ke ujung bumi itu
itu maksudnya sampai ke ujung bumi, bukan semua orang dengar yang perjanjian lama nanti dengar ya enggak udah lewat. Maksudnya Iya, iya. jangkauan penginjilan itu bisa sampai ke ujung bumi sehingga semua orang bisa dengar nantinya gitu loh. Yang lagi hidup. Dan sekarang sudah terjadi, Pak, secara Ya dengan sudah, ya sudah. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Sosial media. Oke. Tuhan berkati, Pak. God bless ya. Ya, God bless. Pak Joko, silakan, Pak. Baik, shalom Pak Wigno, Halo. selamat malam. Selamat malam. Silakan. Saya mau tanya yang Matius 5 ayat 43 sampai 48 perihal tentang mengasihi musuh-musuh. Ya. Apakah kita dengan mengasihi musuh itu berarti kita mengabaikan keadilan dan atau mengasihi musuh itu berkonotasi membiarkan musuh lolos dari konsekuensi atas tindakan mereka atau konsekuensi hukum yang berlaku. Apakah mengasihi manusia dalam konteks demikian, mengasihi musuh dalam konteks demikian, apakah itu bukan unfair treatment atau merasa dizolimi, Pak? Oke, baik. Pak Wigno. Baik. Terima kasih. Ya. Jadi yang dimaksud mengasihi musuh ini adalah kita itu mengasihi musuh yang mau bertobat. Bukan mengasihi sembarangan, mengabaikan prinsip keadilan dan hukum dan sebagainya. Bukan. Jadi kita, contohnya Tuhan Yesus. Tuhan meninggalkan itu. Farisi, Taurat, dan sebagainya ditinggalkan, dikebaskan debu. Karena nggak mau belajar. Tapi orang berdosa diterima Tuhan. Karena apa? Karena mau bertobat. Nah itu mengasihi itu di situ. Musuh kita siapapun yang mau bertobat, ayo. Nggak mau bertobat, kita nggak boleh menghakimi juga. Ya sudah, sementara dia nggak mau terima pendapat kita, ya sudah. Nah, jangan sampai kita mengasihi musuh tuh gini. Misalnya ada seorang bendahara nggak bisa dipercaya, korupsi. Nggak apa-apa aku mengasihi dia biar korupsi terus. Wah, bukan itu maksudnya. Itu kacau itu. Nggak bisa dipercaya, ya jangan taruh di situ. Tapi kita tidak menghukumnya. Kan begitu. Tapi kita memberi kesempatan setiap orang untuk bertobat. Nah itu, kesempatan itu. Kalau dia bertobat, ya kita kasih dia. Yang lama kita lupakan kesalahannya itu. Kita nggak menyimpan dendam sedikit pun. Yang penting manusia selamat. Tuhan Yesus tuh begitu loh. Tuhan tuh nggak dendam sama sekali. Dulu dosanya dia besar, nggak penting. Sudah bertobat belum? Sudah, ya udah aku mengasihimu. Kita harus bisa seperti itu. Manusia jarang yang bisa begitu. Dendam. Waduh. Repot, Pak. Ya. Ya, baik, Pak Wigno, terima kasih, Pak. Shalom. Oke, Tuhan berkati. Shalom. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Budi ya, Pak Budi Susanto, silakan. Oh, Pak Konstan, oh masih tunggu sebentar Pak. Pak Kris dulu. Pak Kris. Ya, shalom malam, Mbak. Shalom malam. Ini tadi mungkin judulnya materi malam ini dengan kaitannya dengan pertanyaan Pak Plakos tadi, Pak. Ya. Saya minta dikoreksi, Pak. Karena dari materi malam ini terus pertanyaan Pak Plakos ini kan sebetulnya kan dimensinya sangat banyak mengenai mentalitas sebagai warga kerajaan surga. Kalau dari dimensi yang tadi Pak Plakos tanyakan, saya minta dikoreksi, saya akan membacakan dari 2 Korintus 5, Pak, ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup
kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Ya. Menurut Pak Wiknyo, kalau dari sudut pandang yang ditanyakan Pak Flakos tadi, kira-kira penjelasan Rasul Paulus ini apakah sesuai atau enggak, Pak? Itu, Pak. Penjelasan Rasul Paulus pasti sesuai, Pak. Karena ini penjelasan yang apa namanya, menyeluruh, luas. Jadi kadang dipandang dari sudut sini, semua saling melengkapi, saling menjelaskan. Iya. Masuk, Pak, masuk. Jadi topik hari ini karakter warga surga, kan? Nah, karakter warga surga seperti itu yang Tuhan Yesus ajarkan itu. Iya, yang Pak Wiknyo ajarkan tadi kan berarti kan shifting paradigma, Pak. Kita berganti ke paradigma itu. Betul. Nah, cuma ada mungkin ini kayak catatan kecil sebetulnya yang 2 Korintus 5 ini seolah-olah seperti kita ini selalu diingatkan setiap hari kalau kita ini kayak cuma numpang kos di sini jangan betah-betah gitu loh. Makanya kan ada ayat Alkitab berkata kamu jangan mencintai dunia ini. Kan ada kayak gitu, Pak. Iya, betul. Apa kalau saya ngomong kasarnya, ya memang kita seolah-olah kayak dikondisikan jangan terlalu betah. Kalau dalam artian kalau kita terlalu betah, untuk kita pikiran kita, paradigma kita berganti ke paradigma warga kerajaan surga itu tidak akan mungkin. Apakah boleh kalau saya simpulkan itu? Boleh-boleh aja, Pak. Jadi sebenarnya ini harus nanti kalau kita bahas terus gitu ya, ujungnya tetap sama. Harus menjadi warga kerajaan surga itu karakternya bagaimana. Makanya ada firman yang berkata, Tuhan berkata begini, kalau barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya tak dapat jadi muridku. Intinya manusia itu suka mengeraskan hati. Jadi mesti diajari dari kiri kanan, atas bawah, sehingga semua akhirnya iya Tuhan. Iya, jadi karena kita dalam tanda kutip dibikin terlalu betah, jadi kita menetapkan pandangan kita kepada surga itu tuh, Pak. Ya, kalau dibuat betah di bumi ntar lupa diri. Iya. Ya, itu aja Pak. Saya mau tanya, Pak. Makasih. Tuhan berkati. Terakhir Pak Budi Susanto, langsung pertanyaannya, Pak. Halo Mbak Wisno. Selamat malam. Dari pelajaran malam hari ini yang buat saya paling ngeri itu ayat terakhir, Pak. Oh, kamu harus sempurna. Apakah benar Pak terjemahnya itu harus, Pak? Ya, itu benar. Jadi benar, konteksnya memang nggak ada pilihan lain, Pak. Harus sempurna. Tapi orang salah mengerti gini, Pak. Harus sempurna seperti Bapa di surga. Lalu orang bilang nggak bisa, mana bisa kita jadi Allah Bapa loh. Kita nggak, firman itu nggak berkata kita jadi Allah Bapa yang bisa nembus tembok hilang. Bukan itu maksudnya. Sempurnanya itu karakter yang dijelaskan Tuhan Yesus itu loh di atas. Iya, saya bisa nangkep itu, Pak. Berarti itu fokus kita satu-satunya sebagai orang Kristen ya, Pak. Iya, betul. Jadi kalau orang Kristen cuman ke gereja seminggu sekali lah kan enteng, Pak, itu namanya. Lah surga kok harganya murah banget. Iya, yang saya garis bawah itu haruslah itu, Pak. Terima kasih. Memang gitu ya, Pak ya. Iya, cuman yang luar biasa gini, Pak. Kita itu nggak sempurna dulu, bahkan buat dosa, salahnya besar lagi. Tapi itu ada perhitungan loh, Pak. Iya, kadang stres ya, Pak. Iya. Kita ini up and down terus. Up and down terus, Pak. Ya. Saya ngakui itu. Seperti ini loh, Pak. Seperti kita tiap hari nyapu di rumah, bersih-bersih. Nah, tiap hari kita bersih-bersih pikiran dan hati kita aja. Itu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Tuhan berkati. Waktunya habis, minta maaf. Pak Konstanara nggak kebagian. Rabu depan ya. Kita udah lewat bahkan. Oke, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya kalau kita belajar Alkitab, firman Tuhan, yang benar harus pragmatis, harus berdampak. Kalau kita bahas ini kan berdampak, iya juga ya gitu. Jangan cuma mengerti di pikiran, supaya kita berubah. Karakter kita berubah, cara hidup kita, cara berpikir kita berubah.
Itu sih. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami semua sangat diberkati. Biarlah kami boleh mendapatkan rema dan hidup kami diubahkan. Terima kasih untuk program online Bible Study. Tuhan berkati program ini. Tuhan berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu Tuhan. Juga Tuhan berkati semua umat Tuhan dimanapun berada. Kami mau tutup malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.